Halo, assalamualaikum. Apa kabar, sedulur semua? Oke, kita lanjutin lagi ya. Kita lanjutkan lagi readingan kita. Ini readingan untuk di November 2025. Kita akan coba lihat bagaimana situasi di November ini. Bagaimana keadaannya? Oke, readingan ini sifatnya general ya. Energi banyak orang yang saya bacakan di sini. Readingan ini berlaku untuk semua orang. Apapun itu zodiakmu, silahkan disimak terlebih dahulu. Oh iya nih, boleh deh absen dulu yuk. Dari kota mana sedulur yang hadir, monggo absen dulu deh. Untuk nomor WhatsApp itu ada di deskripsi video ini. Jika ada yang mau konsultasi atau coaching, silahkan di chat ke nomor WhatsApp yang ada di deskripsi video ini. November, wah. Ada apa dengan November ini? Oke, kita akan coba lihat situasinya. Oke. Di sini saya akan bahas terlebih dahulu untuk bentar ya. Oke, di minggu pertama. Kalau minggu pertama di November ini aku ngerasa tidak terlalu signifikan ya soal kenaikan dan sebagainya. Tapi aku ngerasa kalau soal rezeki ini akan ngalir aja. Ya walaupun tidak begitu signifikan dan tidak terlalu wah. Cuman cukup baik lah untuk minggu pertama secara rezeki ya lur ya. Nah kemudian di sisi lain di sini saya ngerasa ada sebagian di antara kamu yang akan ngerasa cukup agak berat di minggu pertama November ini ya. Di sini hati-hati dengan rasa takut, kecemasan yang bisa berlebih di minggu pertama. Mungkin bisa disebabkan oleh hal-hal tertentu kayak gitu. Saya lanjutkan di sini, kita akan bahas untuk masalah keuangan terlebih dahulu di November 2025 ini. Di sini aku ngerasa kalau untuk masalah keuangan sebenarnya cukup stabil ya. Kenapa? Karena aku ngerasa dari kamu itu cukup berhati-hati dalam penggunaan uang. Aku ngerasa kamu lebih santai, lebih hati-hati deh dalam penggunaan uang gitu loh. Ya semoga kamu bisa selalu berhati-hati karena aku ngerasa di sini ada banyak kesadaran sebenarnya tentang finansial ya. Ya mungkin ada di antara kamu yang mulai menyadari bahwa mungkin selama ini aku terlalu boros atau pengeluaranku nih tidak terkendali, atau mungkin banyak hal-hal atau barang-barang yang terbeli pada akhirnya nggak ada guna kayak gitu kan. Jadi aku ngerasa lebih kepada ada sisi positif di sini dari kekhawatiran ya tentang keuangan tuh ada sisi positifnya, di mana ini bisa ngebuat kamu jauh lebih berhati-hati lagi dalam penggunaan uang. Kayak gitu. Dan di sini saya lanjutkan lagi. Aku ngerasa kamu di bulan ini, di November ini, secara energi mending ya. Bulan November ini mending daripada Oktober nih. Nah kalau di Oktober tuh kan hawanya ya gitulah, untuk semangat tuh on off banget gitu loh. Pembawaan diri tuh antara semangat nggak semangat tuh on off banget di Oktober itu ya. Nah sekarang di November ini ya udah waktunya gitu loh. Waktunya kamu bangkit, atau waktunya kamu berusaha untuk lebih baik lagi. Mungkin bisa untuk menutupi segala kekurangan kamu di Oktober kemarin gitu kan. Karena secara energi kamu di sini cukup semangat, dan di sini aku ngerasa kamu kayak
nggak kenal lelah gitu loh. Ya mungkin kamu sedang berusaha untuk memperbaiki finansial kamu ya di November ini sih gitu. Dan saya tegaskan lagi di sini untuk minggu pertama jaga kesehatan ya, terutama kesehatan mental, kesehatan batin ya. Please, satu hal yang penting, hati-hati dengan rasa cemas. Tolong banget deh ya. Takut nanti kalau nggak kerja gimana, nggak punya kerjaan gimana, nggak punya duit gimana, kalau nggak bisa bayar ini itu gimana itu dikurangi deh gitu ya. Takut itu hal manusiawi, cuman jangan sampai rasa takut dan cemasmu ini membelenggu dirimu gitu. Karena di sini kamu harus action gitu loh, nggak bisa terlalu banyak kamu pikir. Kalau terlalu banyak kamu pikir, aduh besok gimana, ya kamu sendiri yang tenggelam gitu loh. Di November ini lebih banyak action daripada berpikir gitu loh. Kayak gitu ya. Jadi di bulan ini aku ngerasa banyak hal-hal yang di luar dugaan, ya di luar logika, keajaiban-keajaiban kecil di sini. Bisa tentang rezeki yang tak terduga di sini gitu. Karena kamu bulan ini aku ngerasa dalam dirimu, pembawaan dirimu tuh cukup stabil gitu. Energimu cukup stabil di sini. Tidak seperti di Oktober kemarin yang mungkin kamu agak panas ya atau agak sensitif di Oktober kemarin sehingga kamu sendiri ya gitulah gampang meledak-meledak mungkin, gampang kecewa, gampang capek gitu, gampang lelah kan gitu. Nah, di bulan ini aku ngerasa aku ngelihat kamu lebih beda gitu loh ya, ada perubahan di dalam diri kamu di sini. Dan juga di bulan ini banyak sekali tentang petunjuk semesta atau petunjuk alam ya di sini lur ya. Kayak gitu. Dan saya mohon ya kalau bisa nih di November ini perkuat ibadah kamu, perkuat doa-doa kamu ya. Kenapa? Karena energi alam ini sedang dekat banget sama kita semua ya. Untuk semua orang nih alam sedang dekat banget. Jadi insya Allah deh doa-doa itu bisa lebih terasa cepat sampainya gitu loh ya. Tapi ya kalau malas-malasan ya jangan berharap lebih deh kayak gitu ya. Nah, kita lanjutkan lagi di sini teman-teman semua. Oke. Di bulan ini aku ngerasa kamu lebih hati-hati dalam kehidupan kamu. Kamu lebih banyak untuk mengkoreksi terlebih dahulu. Dan yang saya suka energi bulan ini tuh kamu nggak gerusa-gerusu gitu loh ya. Tidak terlalu ambisius gitu ya. Jadi kayak apa ya, ngejalani hari demi hari, hidup demi hidup tuh kayak landai aja sih gitu. Kayak seperti air yang ngalir gitu. Kamu lebih ke kayak ngikut aja ya gitu. Dan di sini ada petunjuk lagi ya teman-teman semua. Di November ini aku ngerasa kamu akan cukup sibuk gitu. Akan cukup sibuk deh di bulan ini. Karena cukup banyak aktivitas kamu di bulan ini gitu. Mungkin kamu akan kesana kesini atau mungkin ada di antara kamu yang akan bantu-bantu ya di sini. Arti bantu-bantu itu mungkin ada saudara yang hajatan atau saudara ada perlu gitu. Aku ngerasa kamu lebih aktif di bulan ini, lebih aktif secara fisik, banyak pergerakan kamu. Dan di sini makanya tadi di awal saya katakan tentang kesehatan tadi ya, sangat penting banget di bulan ini ya. Semoga kamu nggak gampang capek ya, karena kamu harus mempersiapkan diri, terutama kesehatan fisik, karena banyak banget aktivitas di bulan ini yang akan kamu lakukan kayak gitu. Oke. Nah, kita akan masuk kepada sesi lingkungan, orang-orang sekitar, orang-orang yang akan berkoneksi dengan kamu, gitu. Di sini akan ada yang datang di bulan ini,
November akan ada yang datang, atau mungkin kamu ketemu, atau bisa jadi kamu akan berkomunikasi atau terkoneksi dengan orang ini. Oke, tapi saya tegaskan, tolong hati-hati. Oke, dalam hati-hati, bisa jadi ini orang yang flying victim ataupun orang yang manipulatif ya. Kayak gitu. Cuman ini tidak di awal, mungkin di minggu kedua ya. Aku ngerasa di minggu kedua nih kemunculan dia. Atau kamu akan ketemu dengan orang ini. Jadi di sini saya tegaskan untuk teman-teman semua ya, harus hati-hati, dan mungkin kamu bisa menoleh ke belakang dalam arti melihat perjalanan kamu sebelumnya. Kamu bisa flashback lagi ke masa lalu kamu ya, pengalaman-pengalaman kamu. Ketika kamu ketemu dengan orang manipulatif, kamu bagaimana cara menghadapinya. Ya, ini di bulan ini kamu harus lebih hati-hati gitu loh. Jadikan pembelajaran deh yang sudah-sudah gitu. Dan jangan sampai terulang lagi nih di bulan ini. Dan juga di November ini saya mohon untuk simpan energi kamu. Ya, simpan energi kamu. Jangan terlalu menanggapi orang-orang yang sifatnya nggak penting gitu. Ya. Ini karena aku ngerasa ada yang datang karena ada maunya gitu loh. Paham lah ya maksudnya itu ya. Oke. Dan kita lanjutkan lagi. Wow. Oke, teman-teman semua, di sini untuk kamu yang single ya. Di November ini aku ngerasa untuk masalah cinta-cintaan nggak terlalu menggebu ya. Aku ngerasa kamu tidak terlalu menggebu banget di bulan ini. Jadi ya seperti simbol tadi, simbol air yang ngalir gitu ya. Jadi kamu lebih kepada ngikut aja sih gitu. Kalau ada yang deket ya mungkin kamu akan terkoneksi dengan dia. Tapi di bulan ini bedanya kamu lebih tegas. Ini yang serunya di sini, kamu lebih tegas. Kamu nggak kayak biasanya di mana mungkin kamu iya aja sama orang gitu kan. Kamu oke aja sama orang, atau mungkin kamu terlalu happy banget ketika ada orang yang suka sama kamu, ada deket sama kamu. Tapi aku ngerasa kamu di bulan ini tuh agak beda gitu. Dalam arti beda tuh cepat banget untuk cut off. Jadi kalau ada yang deket sama kamu di bulan ini dan kamu punya firasat, feeling atau mungkin perasaan yang nggak nyaman dikit aja sama orang ini, kamu langsung pergi. Atau nggak mau ngeladeni, atau cuek, atau acuh gitu. Gitu. Ya, itu sisi yang sebenarnya cukup positif sih. Dalam arti ya mungkin kamu merasa capek aja sih dengan dunia cinta-cintaan ini ya, kayak gitu ya. Alangkah baiknya sih ya kamu bisa berfokus dengan dirimu dan kamu bisa melanjutkan proses ketenangan ya. Mungkin ada di antara kamu yang dari bulan Oktober kemarin pengen tenang dulu nih untuk beberapa waktu atau beberapa bulan ini gitu kan. Kamu mau pengen santai dengan dirimu sendiri, kamu pengen menikmati hidupmu dulu ya, nggak terlalu tentang cinta-cintaan deh gitu kan. It's okay. Oke, lanjut lagi. Di sini akan ada petunjuk lagi ya. Saya jelaskan petunjuknya ini tentang seseorang ya. Aku ngerasa di bulan ini akan ada saja orang-orang yang memberitahu kamu, ya mungkin orang ini digerakkan oleh alam. Ada petunjuk alam melalui perantara orang-orang di sekitar kamu. Ini bisa teman, saudara, atau siapapun itu ya. Jadi ketika kamu sedang tidak baik gitu ya, atau mungkin kamu sedang bersama sesuatu yang tidak baik. Contohnya misalkan kamu lagi deket sama orang manipulatif nih, atau orang yang toksik gitu kan. Ini ada aja nanti yang akan ngasih kabar ke kamu, ngasih info ke kamu. Ya, bisa dari teman, bisa dari siapapun loh ini. Jadi aku ngerasa mereka itu akan memberitahu kamu, menceritakan atau menjelaskan, atau ngingetin nih, lebih kepada ngingetin atau saran nih. Banyak yang akan ngasih saran ke kamu di sini.
bahwa kamu disuruh hati-hati sama dia, kamu jangan terlalu dekat sama dia misalkan. Banyak kabar-kabar yang sebenarnya sifatnya positif ya. Dalam arti positif ini lebih kepada mengingatkan atau mungkin menyadarkan kamu gitu. Tapi balik ke kamu lagi deh. Serius. Ya, karena kalau bisa ya, bulan ini coba untuk menyaring menyaring segala informasi dari siapapun, entah itu teman, sahabat atau siapapun itu ya, yang kenal sama kamu, yang dekat sama kamu, saring dulu deh. Jangan buru-buru mengabaikan, jangan buru-buru negative thinking. Bisa jadi nih petunjuk itu datang melalui temanmu gitu loh, ya kan? Ya, ya semoga nggak bebal sih gitu. Karena ya terkadang sebenarnya teman-teman semua ini banyak sekali petunjuk yang sudah datang, cuman ya apa daya, diri sendirilah yang mengabaikan gitu loh. Apalagi untuk orang-orang yang punya egonya tinggi gitu kan, ketika dia sudah yakin dengan sesuatu, dia nggak akan peduli dengan kata orang gitu. Mau orang ngomong itu jelek, kalau dia suka ya tetap suka. Ya monggo silahkan lah, yang jelas penting sekali kamu mendengarkan informasi ya atau kabar dari orang-orang di dekat kamu, kayak gitu loh. Ntar minum dulu ya, haus dulu. Kita lanjutkan lagi di sini tentang karir ya, tentang karir. Ntar ya. Iya, aku ngerasa kamu bulan ini cukup capek di dalam pekerjaan kamu ya. Capek pikiran, capek perasaan, iya. Ya mungkin ada aturan ya, atau aturan yang mungkin kurang cocok sama kamu, atau mungkin di sini tentang teman-temannya atau lingkungan karirnya yang agak ngeselin gitu. Cuman aku ngerasa kamu masih cukup stabil ya untuk karir ya. Kamu masih cukup stabil. Ada kemungkinan banyak kamu di antara kamu yang akan bertahan di tempat kerja sekarang gitu. Karena kenapa begitu? Karena aku ngelihat dari dirimu ini lebih ke tidak mau mengulangi kesalahan gitu. Ada clue itu di dalam dirimu. Aku nggak mau lah ngulangi kesalahan. Dan kamu sangat takut untuk mengambil suatu langkah gitu loh. Takut nanti gagal, takut jatuh, kayak gitu. Jadi banyak di antara kamu yang pada akhirnya akan bertahan di suatu pekerjaan ini atau karir ini ya. Karena begitu banyak pertimbangan ketika kamu ingin pergi dari suatu tempat kerja ini gitu loh. Karena di bulan ini untuk peluang karir itu tidak terlalu signifikan ya. Ya sekali lagi sih gitu, balik lagi sih ya. Namanya juga kerja lur, ya, nggak ada yang enak serius. Nyaman itu ya dari dalam dirimu sendiri sebenarnya. Nyaman itu ketika kita berusaha untuk berdamai dengan ketidaknyamanan itu, maka rasa nyaman itu akan kamu dapatkan. Karena mau kamu kerja dimanapun ya, kamu pasti akan ketemu dengan orang toksik, manipulatif, orang-orang yang ada yang nggak baik itu pasti ada, nggak mungkin nggak ada gitu loh. Tapi kan balik ke diri kita lagi sih gitu. Yang kamu cari apa sih ya? Kalau kamu mencari kenyamanan ya kamu harus menciptakan gitu loh. Karena kamu mencari kemanapun nggak akan ketemu. Karena kenyamanan itu ada dalam dirimu sebenarnya. Ya, berusaha untuk beradaptasi ya. Karena di bulan ini agak banyak perubahan, cukup terasa ya perubahan di dalam lingkungan atau karirmu ini cukup terasa. Jadi balik ke kamu lagi, belajarlah untuk beradaptasi. Kamu harus bisa menghadapi segala ketidakmungkinan ya. Segala kemungkinan maksudnya. Kamu harus bisa hadapin segala perubahan itu gitu loh. Karena hidup ini terus bergerak. Ya, kalau kita nggak bisa beradaptasi dengan perubahan ya kita sendiri akan chaos gitu loh. Sedangkan kalian tahu bahwa persaingan dunia karir ini sangat-sangat kenceng gitu kan. Oke. Ntar ya.
Kita akan coba lihat lagi deh. Wow. Kan nyambung sih. Oke. Kita lanjutkan di sini untuk masalah hubungan kamu ya di bulan ini. Ini energi vice versa, bisa kamu, bisa pasangan kamu. Untuk minggu pertama di sini aku ngerasa agak sedikit dingin ya. Ini antara kamu dan dia agak sedikit dingin di sini. Ya mungkin bisa tentang pikiran ya, bisa jadi tentang pikiran atau mungkin tentang fisik. Lelah gitu, mungkin kamu kecapean, mungkin kamu lelah sehingga kamu agak malas untuk berdebat, kamu malas untuk berpikir dan lain sebagainya, malas ribut lah ya, poinnya di situ. Tapi lelahmu ini malah dipandang negatif dengan pasangan kamu. Pasangan kamu ngira bahwa kamu itu mungkin selingkuh lah, inilah itulah gitu loh. Karena ada silent treatment di sini. Ini hati-hati ya. Hati-hati dengan sikap diam gitu loh. Diam itu bagus, tapi kamu harus tahu situasinya. Jangan terlalu diam. Kasihan pasangan ini akan pusing. Akhirnya pasangan ini akan negative thinking gitu loh, overthinking lagi dia. Akhirnya nuduh-nuduh yang nggak jelas. Akhirnya ribut lah gitu. Jangan sampai itu terjadi gitu loh. Oke. Kemudian di sini di dalam hubungan kamu, aku ngerasa ya ada tentang petunjuk juga, tapi ini melalui orang di sekitar. Bisa teman, saudara, atau siapapun itu ya. Ada pesan di sini dari mereka. Ya ini pesan alam sebenarnya melalui lingkungan itu tadi kepada kamu tentang hubungan kamu. Akan ada informasi-informasi yang mungkin menjelaskan tentang dia atau tentang kebohongan di sini. Kayak gitu. Karena ya memang ada kebohongan juga sih di sini. Aku ngerasa, teman aku nggak tahu secara pasti yang dia sembunyikan ini apa. Tapi kita coba untuk mengupas lebih dalam lagi, dalam arti ginilah, sifat bohong kan semua orang punya ya. Terkadang kebohongan itu dipakai untuk perlindungan diri gitu loh ya. Jadi bohong itu ya memang negatif tapi tidak selalu negatif gitu loh. Mungkin dia terpaksa berbohong karena takut berbicara, takut berargumen, takut menyampaikan. Karena di sini ada situasi di mana ada yang akan ngerasa serba salah gitu loh. Entah kamu, entah dia. Ini vice versa ya. Ngerasa serba salah. Jadi pengen menyampaikan itu berat gitu. Karena ya ngomong salah, nggak ngomong juga salah gitu loh. Ada sesuatu yang kurang nyaman di dalam hubungan ini sih. Cuman ya itu tadi. Ini ada kaitan dengan apa yang gue bahas tadi. Dengarkan saran-saran dari orang-orang di sekitar kamu. Ini sangat membantu banget dalam hubungan ini. Kayak gitu. Cuman hubungan ini di bulan ini aku ngerasa cukup balance. Artinya balance itu memang ada situasi yang kurang baik dalam arti ya masalah lah ya. Itu ada masalah di hubungan ini. Cuman di sisi lain banyak petunjuk gitu loh. Jadi ketika kamu mengalami suatu permasalahan di dalam hubungan kamu, itu petunjuknya banyak. Yang penting kamu mau bersosialisasi, kamu mau membuka diri, kamu mau berkomunikasi dengan banyak orang di bulan ini. Ya, karena itu aku ngerasa petunjuknya lebih banyak kepada orang-orang di sekitar. Gitu loh. Kalau biasanya saya sampaikan, oh ini ada petunjuk nih dari dalam hatimu, dari intuisimu gitu kan. Cuman ini aku ngerasa lebih banyak di orang-orang sekitar. Kayak gitu. Dan juga di sini hati-hati dengan pikiran ya, sekali lagi hati-hati dengan pikiran karena bulan ini rawan sekali untuk overthinking atau cemas yang berlebih gitu loh. Hubungan ini sebenarnya di bulan ini cukup kuat hubungan ini ya. Karena di sini banyak sekali pertimbangan. Kayak gitu. Jika kamu ada masalah dengan dia, ribut, ramai,
Terus mungkin ada pikiran, aku mau pergi aja lah, aku nggak kuat lah, ada yang lebih baik dari dia, bla 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 gitu misalkan. Tapi ujung-ujungnya ya lu akan tetap stay di sini untuk bulan ini gitu ya. Karena ketika kamu mau ngambil suatu keputusan, mau kamu ngambil langkah di bulan ini, itu langsung muncul pertimbangan di dalam dirimu. Banyak banget pertimbangan itu. Oke. Jadi dari pertimbangan itu akan sangat ngebantu kamu. Ngebantu banget tentang hubungan ini. Kayak gitu. Nah, itu kan nyambung lur gitu loh. Bahwa hubungan ini di bulan ini, hubungan kalian ya di November ini polanya gini ya, tak kasih tahu ya polanya nih. Sebenarnya polanya ini agak mirip dengan Oktober ya, dalam arti gini. Dari tanggal 1 nih. Ini dari tanggal 1 nih menurun ya. Menurun terus nih. Nah, nanti mendekati akhir bulan ya mulai naik lagi nih. Tanggal 20-an ya, tanggal 20 ke sana tuh mulai naik nih energinya. Saat gitu. Oktober kan juga gitu ya. On off-nya kan kerasa banget tuh di Oktober kan. Problem-problemnya waduh cukup membuat batin capek di Oktober kemarin kan gitu. Cuman seiring berjalan waktu mulai ada keharmonisan yang tumbuh gitu. Dan di bulan ini aku ngerasa akan ada obrolan ya kamu sama dia cukup hangat, yaitu tentang mungkin masa depan ini harus dibawa kemana hubungan ini gitu. Ini nyambung dengan readingan yang terakhir kemarin ya. Yang sebelum ini, yang terakhir di situ ada saya bahas tentang energi jodoh atau orang yang akan deket dan itu serius. Ini masih nyambung nih di bulan ini gitu. Ya, akan ada yang membicarakan tentang masa depan, pernikahan, atau kenal keluarga kayak gitu. Ini siapa ya. Tapi energinya di akhir bulan sih. Tanggal 20-an ya, 20 sampai ke sana nih. 20 sampai akhir bulan nih, gitu. Jadi ada kaitan dengan hubungan yang readingan yang kemarin, aku ngerasa ada kemungkinan kamu akan menjalin hubungan dengan seseorang nih untuk kamu yang single ya. Terus hubungan itu semakin ke bulan ini, ya walaupun baru hitungan minggu, kamu sudah ngalami lika-liku ya di dalam proses kedekatan kamu sama dia. Cuman bisa jadi nih di November ini ada komitmen kamu dengan dia gitu loh. Nah di sini untuk yang punya pasangan, situasinya tidak separah yang bulan Oktober kemarin ya. Mungkin kamu dikecewakan dengan pasangan kamu karena sikapnya dia atau kebohongan yang pada akhirnya terlihat terbongkar gitu kan di Oktober kemarin. Terus di bulan Oktober kemarin kamu banyak mendem, kamu banyak mikir sendiri. Nah kalau bulan ini bedanya akan banyak petunjuk gitu loh melalui lingkungan, teman, ya, saudara atau siapapun lah. Makanya bulan ini jangan malu-malu untuk berteman ya, atau silaturahmi lah. Kamu harus silaturahmi deh ke rumah saudara kayak teman atau siapa gitu. Jangan malu-malu untuk cerita dengan seseorang ya. Kamu harus cerita di sini dengan seseorang gitu. Karena ada petunjuk melalui mereka itu loh. Itu bedanya. Oke, di sini untuk kamu yang punya hubungan ya, ya saya kembalikan ke kamu ya di sini. Nanti diamati sendirilah situasinya ya. Cuman ya saya tegaskan, jangan terlalu mikir yang gimana sih untuk bulan ini ya. Karena energinya mending lah, jujur ya, mending nih. Lebih baik lah daripada Oktober kemarin gitu. Kalau Oktober udah kayak roller coaster banget kan, cuman ya bulan ini lebih santai gitu. Ting, wah udah jam 3 ternyata. Oke, kita lanjutkan lagi di sini. Agak panjang nggak apa-apa ya. Karena banyak hal yang harus kukupas di sini. Wow, kan? Oke, memang nyambung sih polanya ya.
Jadi teman-teman semuanya, ingat ya, dalam perjalanan kamu di November ini, tanggal 1 sampai 20, kamu harus mempersiapkan kesehatan, mempersiapkan fisik, jaga pikiran kamu, jaga perasaan kamu, jangan terlalu membuang energi, jangan terlalu terkoneksi dengan orang-orang yang menurutmu nggak baik, ya kamu hindarin dulu. Ingat, kamu harus menjaga energi kamu dengan baik bulan ini, terutama pikiran ya, kayak gitu. Kalaupun kamu menghadapi suatu masalah di bulan ini, kamu jangan cemas, jangan khawatir, jangan terlalu overthinking gitu loh. Ya, kamu cukup dekatkan diri sama Tuhan, kamu berserah diri sama Tuhan Yang Maha Esa. Karena jujur banyak banget loh petunjuknya. Serius gitu loh. Ya, coba deh nanti praktekin sendirilah. Ya, kamu bangun kedekatan kamu dengan Tuhan lah pokoknya. Itu kuncinya. Dan di sini ada kenaikan rezeki juga loh. Ada kenaikan rezeki loh. Cuman ya itu tadi, agak mundur nih. Tanggal 20-an nih keluarnya ya, tanggal 20 sampai akhir bulan ya, gitu. Tapi ya vice versa sih gitu. Kalau nanti misalkan nih kamu di awal bulan atau minggu pertama, minggu kedua, kamu ngerasa lancar, rezekinya enak, kamu jangan senang dulu. Jangan boros juga, jangan konyol juga gitu loh. Kamu harus simpen. Dan tetap harus hati-hati ya. Karena apa? Di balik kelancaran ada sesuatu yang tidak lancar. Ini yang perlu kamu catat. Oke, jelas ya. Kayak gitu. Ini kita masuk ke sesi yang agak-agak seger gitu. Dalam hati seger nih. Untuk kamu yang single-single pun ya sama, nanti keluarnya tanggal 20-an atau tanggal pertengahan bulan ke sana lah, pokoknya separuh bulan sampai akhir bulan. Mulai berdatangan hal-hal positif ya, hal-hal baik di sini. Kayak gitu. Dan berbunga-bunga. Ada perasaan yang berbunga-bunga di sini, ada keseruan dengan seseorang. Mungkin kamu akan sibuk dengan dia gitu. Kamu akan punya banyak waktu dengan dia, bersama dia. Ada kebersamaan yang hangat banget di sini. Gitu. Jadi ya untuk minggu pertama, minggu kedua untuk kamu yang single ya saya kembalikan ke kamu deh. Yang jelas tetap berhati-hati ya untuk masalah perasaan ya. Tetap berhati-hati. Cuman ya ikuti hatimu, ikuti perasaanmu, gitu loh. Ketika ada orang yang datang dan dekat sama kamu, atau mungkin kamu kenal dengan seseorang di sini, terus kamu ngerasa kayaknya baik deh, yaudah apa salah sih mencoba, ya kan? Ya kalau terbelenggu dengan rasa takut terus, takut gagal, takut salah, takut ini, takut itu, takut terulang, ya selamanya kamu akan terbungkus dengan rasa takut itu gitu loh. Kalau kamu tidak berusaha untuk mencoba melawan dirimu sendiri, karena sesuatu yang kamu takut itu sesuatu yang kamu sendiri nggak tahu gitu loh. Dalam arti, ya logikanya setiap orang pasti beda-beda loh gitu. Jangan selalu menilai, oh semua orang sama, mas semua orang begini. Aneh gitu loh. Jadi ya saranku sih, tetap berhati-hati, tapi ada baiknya sih kamu mencoba untuk kenal dulu deh. Apa salahnya sih kenal dulu kan? Gitu, apa salahnya sih? Ya jangan buka hati buru-buru, maksudnya kenalin dulu deh gitu. Siapa tahu nih orang asik, siapa tahu dia orang yang baik. Mungkin bisa jadi jodohmu juga, ya kan? Itu loh. Oke. Jangan terlalu terbungkus dengan rasa takut, please. Ya. Oke. Ini yang bisa kukupas untukmu ya. Ya, semoga ada sesuatu yang bisa bermanfaat untuk kamu, dan readingan ini sebagai gambaran ya. Sebagai gambaran November kayak gini ya, agar kamu bisa selalu berhati-hati dalam menjalani kehidupan. Oke. Kita nanti jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Kita udah masuk ke sesi November ya, dan mungkin beberapa hari lagi saya akan masuk ke
readingan soal zodiak nantinya ya. Jadi stay tune aja. Dan sabarlah menunggu ya, karena ngerjainnya tuh nggak mudah lur. Serius, sangat butuh energi besar loh. Oke, dan saya mohon teman-teman semua jaga kesehatan kamu, cintai dirimu, ya. Sayangi dirimu, please. Kita jumpa lagi next time. Bye-bye semua.